Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton pesantren Ojo Lali yang insyaallah dimuliakan oleh Allah di 5 benua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami doakan ya penonton semua di mana saja Bapak, Ibu, kakak, adik semua berada di sudut-sudut desa yang terjauh maupun di negeri-negeri yang terjauh, diaspora Indonesia dimanapun Anda semua berada. Terimalah salam hangat kami Yudi Pramuko dari Parung. Kami doakan Anda semua, Bapak, Ibu, kakak, adik semua dalam keadaan sehat dan pandai-pandailah mensyukuri nikmat sehat. Dengan kesehatan banyak sekali yang bisa kita berbuat, tetapi kalau sakit maka semua manuver itu terbatas. Dan jika Anda diinfus maka dunia Anda hanyalah di tempat tidur ukuran 2 meter kali 1 meter. Oleh karena itu pandai-pandailah mensyukuri nikmat, seluruh nikmat dari Allah itu asal muasalnya adalah kesehatan. Akar semua nikmat adalah kesehatan. Menurut ulama as-sihah usulun ni'am. Kesehatan itu pokok dari segala nikmat dari Allah. Oleh karena itu jangan membiarkan waktu berlalu tanpa menghasilkan sesuatu. Dan jadikanlah hari ini, mulai hari Jumat ini, tanggal 25 Oktober 2024, mari kita memperteguh keimanan dan memperbesar sedekah. Di dalam salah satu hadis yang meluncur dari celah-celah bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyikkin tamrah. Sedekahlah ya, meskipun dengan sepotong kurma untuk melindungi dirimu dari bahaya api neraka. Ittaqun nar, jaga dirimu dari api neraka, walau bisyikkin tamrah, walaupun dengan sedekah sepotong kurma. Kami mengajak Bapak Ibu semua, juga adik-adik dan serta kakak-kakak di 5 benua, di seluruh kota yang saya tidak mungkin sebutkan satu-satu di dunia ini. Sedekahlah, dibiasakan. Ya, kami sebagai tukang bubur itu hanya bisa bersedekah lewat 5-7 mangkok untuk para lansia dan orang-orang du'afa, tukang sampah dan orang-orang yang kelaparan, dengan 7 mangkok bubur. Tentu dengan uang sangat terbatas, tapi kami mengajak penonton semua untuk bersedekah hari ini dan seterusnya, membangun masjid, yaitu Masjid 6 Syuhada yang sudah kami bangun, dibantu oleh para infak, para donatur, 200 donatur di 5 benua, sehingga tegak masjid itu berdiri 2 lantai di atas tanah wakaf 120 meter dari Bapak Haji Parama Arta. Berbahagialah orang yang sudah bersedekah membangun masjid, sudah berinfak membangun masjid, karena Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah
banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 atau 5 donatur yang sudah wafat sebelum masjid itu jadi, tetapi alhamdulillah mereka sempat bersedekah. Moga-moga kita doakan para donatur yang sudah wafat. Di Palembang 1, di Bogor seorang, Palembang seorang, kemudian di Tangerang seorang, di Surabaya ada sekitar 5. Mereka wafat dalam kebaikan, dalam mereka membangun masjid 6 syuhada yang sudah dibangun sejak 2 Agustus 4 tahun yang lalu 2021, dan sekarang 25 Oktober 2024. Sedikit lagi lantai 2 selesai, dan sudah kami resmikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Desa Pemagarsari ini di Kecamatan Parung bulan Mei 2023. Saat lantai pertama itu kita resmikan, dan sekarang sedang membuat tangga di lantai kedua, dan insya Allah karena berlomba-lomba berbuat kebaikan para donatur di 5 benua itu, insya Allah masjid ini sebentar lagi jadi dengan izin Allah. Rasulullah kembali mengingatkan, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah akan membangunkan bangunan semisal masjid itu seperti rumah di surga. Ini janji yang tidak mungkin bohong, karena keluar dari seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita semua terketuk hati kita, terbuka hati kita, lembut hati kita untuk segera bersedekah harta yang begitu banyak dari Marisa Haq yang wafat 2 Oktober kemarin 2024. Semuanya ditinggal dan menjadi ahli waris untuk suaminya dan untuk kedua anaknya dan untuk saudaranya yang lain. Marisa Haq hanya membawa sedekah, pahala sholatnya, pahala sedekahnya, pahala kebajikannya ke alam barzah, dan ilmu yang bermanfaat, serta doa-doa yang dipanjatkan sebagai orang yang solehah untuk kedua orang tuanya. Maka doa-doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian pahala-pahala sedekah, itulah yang dibawa ke alam barzah, alam penantian oleh Marisa Haq. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua.
tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.